Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo anak sekalian, kita kembali berjumpa di pelajaran Islam kelas 6. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini adalah berpikir positif dan berwawasan luas. Ya, untuk poin yang pertama, berpikir positif sudah kita bahas, dan kita akan fokus di berwawasan luas, ya, di poin berwawasan luas untuk pelajaran hari ini. Baik anak sekalian, berwawasan luas artinya itu memiliki banyak pengetahuan, ya, baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Biasanya orang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dapat dibuktikan dengan berbicara yang terarah dan terukur, ya. Jadi bicaranya terarah dan terukur, selalu berpikir rasional berdasarkan data dan bukti, dan apa yang disampaikan selalu mudah dipahami. Ya, inilah diantara ciri orang itu biasanya memiliki wawasan luas, berbicaranya terukur sesuai data atau fakta. Pembicaranya tidak sembarangan, ya. Allah SWT menegaskan tentang pentingnya orang yang berwawasan luas dengan orang yang tidak berwawasan luas dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, atau orang yang berwawasan luas dengan orang yang tidak berwawasan luas? Maka tentunya beda. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu, memiliki wawasan luas, adalah orang yang utama. Sebagai pelajar muslim, maka hendaklah kita menggali potensi itu dengan semangat membaca dan terus membaca atau belajar tanpa bosan. Jadi bagaimana caranya agar kita memiliki wawasan yang luas, ilmu yang banyak? Caranya ya membaca agar kita menjadi atau memiliki wawasan yang luas. Nah, bagaimana caranya untuk menambah wawasan yang situ? Ya, ada 4. Yang pertama, kita akan bahas satu-satu caranya agar kita memiliki wawasan yang luas. Yang pertama ialah sering membaca. Di dalam Al-Quran telah disebutkan tentang pentingnya membaca, sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, ayat pertama, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, Iqra, bacalah. Nah, ini menunjukkan pentingnya baca, ya. Nah, menurut William Chilbert Faulkner, peraih Nobel dalam sastra, yang dimaksud berwawasan luas adalah, kata beliau, yaitu membaca dan bacalah semuanya, ya. Jadi membaca, intinya membaca, karena dengan baca akan mendapatkan ilmu yang banyak, ya. Nah, gemar membaca adalah kunci utama untuk membuka wawasan atau pengetahuan seseorang. Orang yang tidak gemar membaca, maka tidaklah memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Nah, intinya membaca yang pertama ini, agar wawasan kita bertambah luas, yaitu membaca. Orang yang tidak berwawasan luas diibaratkan seperti orang yang buta seumur hidup. Ya, buta dalam ilmu pengetahuan, mudah dibohongi dan mudah ditipu orang lain. Jadi yang pertama harus membaca pokoknya, ya. Itu cara yang pertama, ya. Insya Allah anak-anak sudah sering ya diajarkan pembiasaan membaca, ya, di kelas. Jadi semoga terus itu bertahan dan suka membaca terus. Baik, yang kedua, pembicaranya tidak sembarangan. Agar wawasan kita bertambah, ialah peka terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Peka terhadap peristiwa adalah bagian dari proses untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari sebuah pengalaman, ya. Setiap pengalaman yang terjadi akan menjadi pengetahuan yang baru bagi kita. Dengan pengalaman, maka akan menambah suatu hal pada kita. Ya, misal mungkin kita tidak tahu melakukan sesuatu atau salah melakukan sesuatu, maka dari kejadian tersebut mungkin nanti akan
mendapatkan ilmu yang baru. Oh, seperti ini ternyata. Nah, ini pengalaman termasuk dari menambah wawasan bagi kita. Ada ungkapan yang berbunyi pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, ini tepat. Oleh karena itu, maka jadikan setiap pengalaman yang kita dapatkan menjadi nilai tambah dalam diri kita, ya, untuk menambah wawasan kita. Orang yang peka terhadap peristiwa atau kejadian itu sebenarnya sedang membangun kecerdasan pada dirinya. Jadi yang kedua ini, cara untuk menambah wawasan kita ialah peka terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Baik, berikutnya yang ketiga, agar wawasan menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu termasuk dari akhlak yang mulia. Adalah kita meniru salah satu sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ammar bin Yasir, gubernur Kufah waktu itu, yang selalu menerima masukan dari masyarakatnya. Nah, jadi ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka ketika ada ilmu yang baru, maka kita akan mudah untuk menerimanya karena kita mendengarkan dengan baik. Maka ini akan menambah wawasan kita. Nah, agar kita dapat meneladani beliau, ya, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, mari kita simak bagaimana menjadi pendengar yang baik agar kita memiliki wawasan yang luas. Yang pertama, mendengarkan adalah pekerjaan mulia. Yang kedua, menghormati sepenuhnya kepada orang yang menyampaikan. Dihormati, didengarkan, tidak berbicara sendiri, ya. Misal di kelas itu siswa mendengarkan gurunya, ya, dengan tertib apa yang disampaikan, ya, tidak membuat keributan, maka ilmu akan masuk, ya, akan menambah wawasan kita gitu. Dan yang ketiga, hindari perdebatan yang tidak perlu saat orang lain berpendapat. Kemudian tidak memotong penyampaian materi atau pembicaraan orang lain, tidak dipotong. Kemudian yang kelima, belajar menjadi pendengar yang baik dan tulus. Nah, itu caranya agar menjadi pendengar yang baik, agar wawasan kita bertambah. Jadi yang ketiga ini cukup mudah, ya, menjadi pendengar yang baik, seperti itu. Kemudian yang keempat, berdiskusi atau bertukar pendapat. Nah, diskusi ini adalah salah satu cara menambah wawasan. Terkadang kita dapat mengetahui yang belum kita tahu. Ya, dengan berdiskusi juga dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi dari sebuah persoalan yang kita miliki. Kemudian berdiskusi bisa kita lakukan dengan banyak cara, misalnya berdiskusi dengan teman ketika ada tugas, bertanya kepada guru, bertanya kepada orang tua, dan lain-lain, ya, bertukar pendapat. Ketika bertukar pendapat, diskusi, ada satu hal yang belum kita ketahui, dengan diskusi maka akan dapatkan ilmu yang baru. Nah, dengan mendapatkan ilmu yang baru itu, wawasan kita akan bertambah. Baik, anak sekalian, itulah 4 cara agar wawasan kita bertambah luas. Yang pertama tadi ialah membaca, yang kedua peka terhadap suatu peristiwa kejadian, yang ketiga menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang keempat, berdiskusi atau bertukar pendapat. Baik, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Cara menambah wawasan yang luas ialah sudah sebagaimana yang tampak di layar. Baik, anak sekalian, agar videonya tidak terlalu panjang, berikutnya tugas untuk kalian ialah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang cara menambah wawasan menjadi luas, ya. Yang 4 tadi yang barusan kita saksikan tanpa penjelasan, ya. Itu saja, ya, sedikit, ya. Baik, anak sekalian, cukup sampai sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.